Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali dan tak bosan, Ibu doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terutama sekarang Palembang memasuki zona merah kembali. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang integral fungsi. Materi ini terdapat pada mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Integral fungsi. Pengertiannya, dalam kalkulus dikenal dua konsep integral, yakni integral tak tentu dan integral tentu. Konsep integral tak tentu merupakan inverse atau kebalikan dari pendiferensialan, yaitu anti turunan dari suatu fungsi. Sementara integral tentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses penghitungan luas suatu daerah di bawah suatu kurva yang batas-batas dari daerah tersebut diketahui. Bentuk umum integral fungsi. Yang pertama, integral dx sama dengan x plus c. Yang kedua, integral k dx sama dengan kx plus c. Yang ketiga, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Untuk setiap bilangan real, n tidak boleh sama dengan negatif 1. Yang keempat, integral ax pangkat n dx sama dengan ax pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 plus c. Sekarang perhatikan contoh soal. Yang pertama, integral x pangkat 3 dx. Penyelesaiannya, integral x pangkat 3 dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Di sini yang menjadi n itu adalah pangkatnya. Sehingga 1 per 3 plus 1 dikali x pangkat 3 plus 1 plus c sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 plus c. Yang kedua, integral t kuadrat dt sama dengan penyelesaiannya, integral t pangkat 2 dt sama dengan 1 per n plus 1 dikali t pangkat n plus 1 plus c. Yang menjadi pangkat di sini nilainya adalah 2. Sehingga 1 per 2 plus 1 dikali t pangkat 2 plus 1 plus c sama dengan 1 per 3 t pangkat 3 plus c. Sekarang pertanyaannya, kenapa rumus atas dengan rumus bawah berbeda? Sebenarnya rumus atas dan rumus bawah ini tidak berbeda. Hanya saja dia mengikuti variabel dari setiap soal. Karena nomor 1 ini dia memiliki variabel x, maka rumusnya pun menjadi x. Dan untuk soal nomor 2, variabel di sini adalah t, maka rumusnya pun menjadi t. Sekarang perhatikan contoh soal yang ketiga. Integral akar u du sama dengan penyelesaiannya, integral akar u du sama dengan integral u pangkat 1 per 2 du. Ingat, di kelas 10 Ibu sudah pernah menjelaskan bahwa akar itu bernilai pangkat 1 per 2. Maka yang menjadi n di sini adalah pangkatnya 1 per 2. Sehingga 1 dibagi 1 per 2 plus 1 dikali U pangkat 1 per 2 plus 1 plus C sama dengan 1 per 3 per 2. 3 per 2 didapat dari 2 dikali 1 ditambah 1.
2 dikali 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Sehingga 1/3/2 U pangkat 3/2 plus C. Sama dengan 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Contoh yang keempat, integral dx sama dengan penyelesaiannya. Integral dx ini sama dengan bernilai integral 1 dx. 1 itu merupakan x pangkat 0. Ini ada di pelajaran kelas 10 tentang eksponensial. Dimana berapapun variabelnya, kalau kita pangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Karena di sini variabelnya adalah dx, maka variabel yang kita gunakan adalah x. Sehingga integral x pangkat 0 dx sama dengan 1/n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Sama dengan yang menjadi pangkat itu adalah 0. Sehingga 1/0 plus 1 dikali x pangkat 0 plus 1 plus c sama dengan 1/1 x pangkat 1 plus c sama dengan 1/1 nilainya 1. 1 dikali x nilainya x. Sehingga hasilnya x plus c. Contoh soal yang kelima. Integral 1/x pangkat 2 dx sama dengan penyelesaiannya. Integral 1/x pangkat 2 dx sama dengan, agar lebih mudah, kita ubah jangan jadi pecahan. Kita ubah menjadi integral x pangkat min 2 dx. Ini pun ada di konsep pelajaran kelas 10 tentang eksponensial. Sehingga 1/n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 sama dengan yang menjadi pangkatnya adalah min 2. Maka 1/min2 plus 1 dikali x pangkat min 2 plus 1 plus c sama dengan 1/min1 dikali x pangkat min 1 plus c. Sama dengan 1 dibagi min 1 nilainya min 1. Sehingga min 1 per x plus c. Kenapa menjadi x? Karena di sini pangkatnya min 1. Agar menghasilkan nilai positif maka dia berubah menjadi 1/x. Contoh soal yang ke-6. Integral 2x pangkat 3 dx sama dengan integral 2x pangkat 3 dx sama dengan 2 dikali 1/n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Sama dengan 2 dikali yang menjadi n di sini adalah pangkatnya 3. Sehingga 1/3 plus 1 dikali x pangkat 3 plus 1 plus c. Sama dengan 2 dikali 1/4 x pangkat 4 plus c. Sama dengan selanjutnya 2 dibagi dengan 4. Sehingga menghasilkan nilai 1/2 x pangkat 4 plus c. Oh ya anak-anak, untuk membuktikan apakah hasil dari integral kalian ini benar atau tidak, kalian bisa gunakan turunan. Contoh, kita kembali ke soal nomor 1. Nomor 1 tadi 1/4 x pangkat 4 plus c. Ketika kita turunkan, maka dia akan menghasilkan nilai x pangkat 3. Sama seperti contoh soal nomor 2, 1/3 t pangkat 3, ketika kita turunkan, maka akan menghasilkan nilai t pangkat 2. Dan begitu juga dengan contoh nomor 3 dan 4. Sekarang kita kembali ke contoh soal nomor 7. Integral 12 dibagi t pangkat 5 dt sama dengan penyelesaiannya. T pangkat 5 ini kita ubah, kita pindahkan dulu ke atas sehingga menjadi 12 t pangkat min 5 dt. Selanjutnya 12 dikali 1/n plus 1 dikali t pangkat n plus 1 plus c sama dengan yang menjadi pangkat n di sini bernilai min 5. Maka 1/min 5 plus 1 dikali t
pangkat min 5 plus 1 plus C sama dengan 12 dikali 1 per min 4 T pangkat min 4 plus C. Selanjutnya 12 kita bagi dengan min 4 sehingga min 3 T pangkat min 4 plus C sama dengan, karena di sini T-nya bernilai negatif maka kita pindahkan menjadi positif sehingga min 3 per T pangkat 4 plus C. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran yang Ibu berikan. Jika ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, boleh bertanya. Kirimkan pertanyaan kalian ke email atau ke WA. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.